Kan saya dengan Dr. Cisna, dokter yang bertugas menjaga di klinik pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau saya boleh tahu, saya bisa dengan Bapak siapa? Gita. Bapak Gita nih. Bapak kita usianya berapa, Pak? 20 tahun. 20 tahun. Baik, untuk alamat tinggalnya di mana? Di Jalan Tukat Balia. Jalan Tukat Balia. Pak, pekerjaan sehari-harinya sebagai apa, Pak? Mahasiswa. Mahasiswa. Baik. Sebenarnya Pak sudah menikah atau belum, Pak? Belum. Belum menikah. Baik, Pak. Baik, Pak Gita nih. Di sini saya bisa dengan Pak Gita dengan usia 20 tahun. Baik, Pak, di sini untuk memudahkan saya mendiagnosis nantinya penyakit yang Pak miliki. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nanti saya mohon Bapak tidak usah sungkan dengan saya untuk menjawabnya, Pak nih. Karena sesungguhnya percakapan kita pada pagi hari ini sudah sangat terjaga sekali kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia, Pak? Baik. Kalau saya boleh tahu keluhan apa bisa saya bantu, Pak? Bintik-bintik berair di bagian pundak. Bintik-bintik berair di bagian pundak, Pak nih. Kalau saya boleh tahu sudah sejak dari kapan, Pak? Sudah sejak 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Baik. Nah, untuk kalau saya boleh tahu mungkin bagian mana yang rasa sakit nih, Pak? Dari mana? Dari pundak hingga ke punggung kanan. Dari pundak kanan hingga punggung kanan seperti itu, Pak nih. Baik. Pundak ke punggung kanan. Nah, bisa diceritakan mungkin, Pak, bagaimana rasa sakitnya nikah hilang timbul atau terus-menerus dia, Pak? Terus menerus udah dari 5 hari, 6 hari saya rasakan terus menerus. Lalu bintik-bintiknya itu semakin banyak ya. Bintik-bintiknya semakin banyak, Pak nih. Baik, Pak. Apakah disertai mungkin dengan rasa gatal, nyeri maupun perih nih, Kak? Ya. Oh, disertai ya, Pak nih. Baik. Mungkin bisa diceritakan, Pak, kita nih bagaimana kronologis Bapak terjadinya penyakit niki dari hari pertama mungkin, Pak, seperti apa? Hari pertama itu badan saya meriang. Iya, badannya meriang. Lalu bintik-bintik awalnya kan sedikit, Iya. tapi makin banyak dia sejak kemarin. Oh gitu. Baik, Pak. Apakah ada hal atau kondisi yang bisa memperburuk penyakit Bapak niki nih? Tidak ada. Tidak ada nih. Baik, untuk menguranginya Bapak dengan cara apa? Mungkin atau usaha yang Bapak melakukan ini dengan cara apa untuk mengatasi selama ini? Biasanya saya kasih bedak Kaladin. Bedak Kaladin ya, dengan apa? Bedak Kaladin. Baik. Apakah Bapak ada mengkonsumsi obat sebelumnya, Pak? Tidak. Tidak ada nih. Bapak apakah pernah mengalami sakit yang sama seperti ini? Pernah dulu 1 tahun yang lalu di bagian paha kanan. Setahun yang lalu di bagian bawah kanan. Untuk keluarganya nih, Kak, ada yang kena penyakit yang sama nih, Pak? Tidak ada. Apakah ada alergi obat sebelumnya? Tidak ada, Pak nih. Baik, di sini saya bersama Pak Gita. Bapak Gita dengan usia 20 tahun di mana mengeluhkan bintik-bintik di bagian pundak hingga punggung kanan seperti itu yang sudah dirasakan dari 5 hari yang lalu. Seperti itu, Pak nih. Baik, Pak, terima kasih atas informasinya nih, Pak nih. Terima kasih sekali. Jadi di sini untuk memudahkan saya mendiagnosis nantinya atau menegakkan diagnosis Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan kulit di bagian yang merasakan Bapak gatal nikah. Nah, di sana untuk pemeriksaannya niki bernama juga dermatologi examination atau pemeriksaan kulit seperti itu. Jadi di sini sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik dan menggunakan handscoot sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku, Pak nih. Sembari Bapak bisa tidur dan juga atau berbaring dan juga melepaskan pakaian Bapak. Nantinya saya akan melakukan pemeriksaan seperti itu. Ya, Pak, ya, apakah Bapak bersedia? Terima kasih, saya Bapak nih. Silakan, Bapak. Baik, di sini saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu atau melakukan tindakan aseptik. Maka pemeriksaannya bersifat higienis. Dan sekarang saya akan melakukan atau menggunakan handscoot. Baik, di sini hasil sudah terpasang. Jadi di sini saya akan melakukan pertama inspeksi di bagian pundak dan juga hingga ke punggung Bapak seperti itu. Nah, jadi ada 2 tahapan di sini, Pak, yaitu inspeksi dan juga palpasi, yaitu di mana inspeksi secara melihat dan juga palpasi secara melakukan perabaan seperti itu.
Jadi di sini karena saya lampu yang kurang terang, agar saya melihat dengan jelas, saya akan menggunakan senter ini untuk melakukan inspeksi di bagian pundak yang punggung Bapak seperti itu. Bersedia Pak Nge? Baik, terima kasih. Baik, sekarang bisa duduk Pak Nge. Saya lihat di bagian punggungnya. Baik, saya inspeksi sudah. Sekarang dari cara palpasi. Nah, untuk palpasi niki nantinya kan di perabaan apa nih apabila terasa nyeri mungkin atau sakit atau bagaimana nanti bisa Pak katakan pada saya nih Bapak nih. Mohon maaf jika ada sedikit tidak nyamanan seperti itu. Saya berani kembali Pak. Apakah terasa nyeri Pak? Nyeri nggak? Ya. Bisa duduk Pak. Terasa nyeri Pak? Baik, sudah selesai Pak Nye. Sekarang Pak bisa menggunakan baju kembali dan duduk di sana Pak Nye. Jadi sembari saya akan menjelaskan interpretasi atau hasil pemeriksaan saya tadi. Dan sekarang saya akan melakukan tindakan aseptik dan melepas handscreen tersebut. Baik, saya akan melepas handscreen saya. Dan membuangnya di tong sampah. Dan sekarang saya akan tindakan aseptik kembali. Baik, sudah selesai. Baik Pak Gita, setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, dan di sini saya setelah mendiagnosis atau telah menemukan bahwa Bapak terdiagnosis mengalami herpes zoster thoracalis dextra, yaitu salah satu penyakit kulit seperti itu Pak Nge. Nah, untuk lokasinya tadi kan Bapak merasakan nika dari saya lakukan inspeksi ada di dada kanan Bapak Nge hingga menjalar ke punggung kanan seperti dari pundak ke punggung seperti itu. Lalu untuk eflorensi atau wujud kelainan kulit yang lainnya saya temukan nika. Jadi yang pertama ada vesicle herpetiformis di atas kulit yang mengalami erythematus seperti itu. Nah, untuk sekundernya nika tidak ada Bapak Nge. Untuk ukurannya nika dia lentikular Bapak Nge. Untuk ukuran dari listnya saya tadi lihat lentikular secara inspeksi seperti itu. Lalu untuk bentuknya nika dia teratur atau herpetiformis seperti itu Bapak Nge. Nah, untuk dari distribusi lesinya saya lihat dia nika unilateral atau menjalar dia dari dada kanan nika dari pundak ke punggung kanan seperti itu Bapak Nge. Lalu untuk dari batas lesinya nika dia tegas seperti itu. Nah, pada saat saya melakukan inspeksi tadi juga saya tidak menemukan adanya kekeringan maupun pecah-pecah di kulit Bapak seperti itu. Namun melainkan saya menemukan ada kemerahan pada vesikel seperti itu. Nah, dimana tadi pada palpasi saya lakukan palpasi atau penekanan tadi sedikit atau perabaan ini teraba panas dan juga terasa nyeri seperti itu Bapak Nge. Dimana saya mendiagnosis bahwa Bapak terkena herpes zoster thoracalis dextra, itu salah satu penyakit kulit seperti itu. Apakah ada yang kurang jelas Pak sebelumnya? Penyebabnya itu apa ya dok? Kok bisa ulang dia lagi kena penyakit? Baik, penyebab dari herpes zoster thoracalis dextra ini sendiri yaitu disebabkan oleh virus varicella zoster seperti Bapak Nge. Nah, dimana kan Bapak sudah pernah kena Bapak Nge riwayatnya, dimana ini disebabkan oleh daya imun tubuh setiap manusia seperti itu atau setiap orangnya seperti Bapak Nge. Nah, di sini Bapak tidak usah khawatir karena mungkin imun tubuh Bapak yang menurun, makanya Bapak bisa terkena kembali penyakit ini, yaitu disebabkan oleh virus varicella zoster seperti itu. Nah, di sini saya berikan saran mantan Bapak Nge, di mana caranya nih ke dalam pelaksanaan penyakit Bapak Niki, Bapak harus mandi yang rajin Bapak Nge, mandi yang rajin, harus rajin mencuci tangan, menjaga daya tahan tubuh, mungkin makan makanan yang sehat seperti itu. Lalu sering mengganti pakaian juga Pak, karena di mana pakaian ini kan biasanya membawa bakteri seperti itu. Dan jauhkan mungkin lingkungan yang kotor seperti itu. Dan juga mengganti spray mungkin Pak atau bantal Bapak di rumah seperti itu Bapak Nge. Apakah yang kurang jelas Pak? Nah, dalam waktu 3 hari atau 5 hari ke depan, apabila nih Bapak masih merasakan sakit yang sama, nanti harus datang ke sini Pak Nge untuk saya lakukan atau saya rujuk ke spesialis untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti itu. Apakah yang kurang jelas Pak? Baik, apabila sudah jelas, ini pemeriksaan sudah selesai Pak Nge. Terima kasih telah bekerja sama dengan saya pada pagi hari ini. Dan dimana Pak harus menjaga kesehatan Pak Nge, jaga kesehatan selalu karena dimana kesehatan nikah merupakan harta yang paling berharga seperti itu. Apakah yang kurang jelas lagi Pak? Ya, jika tidak, terima kasih Bapak. Selamat pagi.